Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 42. Baik, setelah beliau membawakan beberapa poin penting dan fondasi yang kuat untuk menopang kehidupan berumah tangga, mulai dari niat yang harus benar, tujuan yang mulia, kenapa berumah tangga, kemudian sifat dan karakter orang itu berbeda-beda, maka berusahalah untuk memilih yang baik dan yang bagus. Kita juga diingatkan bahwa tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa yang lain. Kita pun diberi nasihat untuk menerima kenyataan bahwa semua orang yang kita cintai itu pasti dan mesti memiliki hal yang negatif yang tidak kita suka. Lalu kita diminta untuk mengedepankan sikap taghaful, mudah memaafkan, cepat melupakan hal-hal yang buruk dan tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah terjadi. Lalu sifat al-wafa, memenuhi janji dan juga menetapi kesepakatan. Fiqhul masyair, fikih perasaan. Kemudian cinta itu tidak boleh berlebihan. Lalu kita diberi penjelasan tentang sifat cemburu yang tercela. Di bagian akhir beliau mengumpulkan beberapa nasihat. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Naif ghafarallahu lahu nasaihu minal qalbi. Beberapa nasihat dari hati. Yang pertama, taqlilul muhuri sababun li barakatiz zawaji wa istimrarihi was sa'adati fihi ma ikhtiyari ahli ad-din was salahi. Yang pertama adalah taklilul muhur, berusaha untuk menetapkan mahar dengan ringan dan mudah. Jangan sampai memberat-beratkan dan menetapkan dengan patokan yang tinggi. Karena mahar yang mudah, bukan murah ya, saya bahasakan yang mudah, mahar yang mudah, ya, mahar yang ringan menjadi sebab keberkahan hidup berumah tangga, kelanggengannya dan kebahagiaan. Tentunya dengan usaha memilih secara maksimal calon menantu yang memiliki agama baik dan juga saleh. Sebenarnya bukan hanya di Timur Tengah, tapi di setiap bagian bumi kasus-kasus semacam ini terjadi. Walaupun memang secara umum orang-orang di Timur Tengah sana menetapkan mahar itu sangat tinggi sekali. Secara umum ya, secara umum. Kalau kita di Indonesia juga banyak tempat, suku, daerah yang memang kultur budayanya menetapkan mahar itu sangat tinggi. Ya. Di beberapa suku di Indonesia seperti itu. Ya. Saya tidak ingin menyebut secara khusus dan spesifik suku mana itu. Tapi saya pikir banyak dari kita yang sudah mengetahui beberapa suku di Indonesia itu menetapkan mahar sangat tinggi sekali. Bahkan ada biaya-biaya lain, ya,
Ya, Assalamualaikum. Jadi bahkan ada biaya-biaya yang lain yang tidak mau harus dipenuhi, tidak dapat ditawar karena alasan mereka itu kaitannya dengan kehormatan dan harga diri. Ya, kehormatan dan harga diri. Kalau maharnya sedikit dikatakan tidak menghargai. Kalau tidak membuat acara sampai 7 malam berturut-turut, itu katanya menurunkan status ya, dan prestis di masyarakat. Sehingga akhirnya di beberapa suku tersebut, satu hal yang lumrah kalau ditemukan lajang tua, ya, baik gadis maupun jejaka sampai tua tidak menikah, itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kemudian sampai bermewah-mewahan, ya, mestinya sederhana dan secukupnya, sampai kemudian memaksakan diri berhutang, ya, bahkan terkesan membuang-buang, ya. Makanannya banyak, acaranya tidak bermanfaat, hanya hura-hura dan foya-foya. Padahal kalau misalkan uang sebanyak itu dimanfaatkan untuk modal hidup anak-anaknya berkeluarga, modal usaha, beli tanah, bikin rumah, sudah lebih dari cukup. Tapi satu kali event pernikahan di beberapa suku tadi itu menghabiskan uang sampai ratusan juta, ya, sampai ratusan juta. Padahal mahar kemudian biaya pernikahan kalau dibuat semudah dan seringan mungkin, itu justru menjadi sebab rumah tangga itu penuh keberkahan dan juga kebahagiaan. Tapi kalau sudah dari awal hitung-hitungan, menggunakan angka, menetapkan harga, akhirnya rumah tangga itu tidak lagi berdasarkan cinta, bukan lagi menjunjung asas kekeluargaan dan kekerabatan, tapi sedikit-sedikit harga diri, sedikit-sedikit materi, ya. Itu yang kemudian disinggung dan membuat tersinggung, ya. Seorang suami akhirnya menjadikan istrinya layaknya budak karena dia merasa sudah mengeluarkan banyak biaya, sementara si istri juga seperti itu, merasa dirinya begitu berharga karena telah dalam tanda kutip dibeli dengan jumlah sekian. Baik. Bahkan sampai banyak kasus terjadi seorang suami menyengaja untuk menyakiti istrinya. Kalau sudah dia tidak suka, kalau dia merasa bosan, istrinya sengaja disakiti, dizalimi. Tujuannya apa? Tujuannya agar istri mengajukan gugat cerai, ya, agar istri meminta khulu. Nah, karena kalau sudah meminta khulu, diputuskan oleh pengadilan atau mahkamah, khulunya diterima, maka otomatis maharnya harus dikembalikan, ya, otomatis maharnya harus dikembalikan. Hukum khulu kan seperti itu, banyak kasus. Wal iyadzubillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Rasulullah menjelaskan min yumnil mar'ati, di antara bentuk keberkahan seorang perempuan. Seorang perempuan itu dikatakan berkah, ya. Artinya bisa menjadi sebab datangnya berkah dengan apa? Tashilu amriha, memudahkan semua urusan terkait dengannya, nggak dipersulit lah, ya, semuanya serba luas, gampang, ya. tidak alot, tidak ngotot. Wa qillatu sadaqiha. Kemudian yang kedua adalah menetapkan sadaq itu mahar dengan qillah, mudah, yang maharnya yang mudah, maharnya yang ringan. Alhamdulillah kalau rata-rata di Indonesia memang demikian. Biasanya seperangkat alat sholat, ya kan? Kalau di kalangan ahlu sunnah kitab, ya, kitabnya Riyadhus Shalihin, Aqidah Wasithiyah, ya, Al-Quran, ya, bahkan hanya ada yang 5.000 rupiah, bahkan sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu saya masih ingat ada yang
maharnya hanya ketika akad nikah diminta untuk membaca salah satu hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, suruh baca, ya gemeter katanya seorang kawan teman, alhamdulillah, ketika menikah calon istrinya cuma minta seperti itu, membaca hadis yang kelima dalam Arba'in Nawawi, tapi dibaca di depan orang banyak begitu. Udah itu aja. Dan boleh aja meminta mahar tidak dalam bentuk benda, tidak dalam bentuk barang, ya, tapi contohnya pengajaran Al-Quran, pengajaran bahasa Arab, itu diperbolehkan. Nah, subhanallah, sabda Nabi Muhammad SAW tentunya adalah sebaik-baik petunjuk. Baik. Mas Danis dulu apa ini maharnya? Apa Mas Danis? Cincin. Saya juga cincin sama Pak Win. Oh Pak Win, kebu. Nah Pak Win, privasi ya. Mas Nur, Mas Nur, seperangkat alat sholat. Alhamdulillah. Pak Tris, cincin. Pak Dimin, kalau rahasia nggak usah. Seperangkat alat sholat dan kita. Pak Badar, cincin. Masya Allah. Terakhirlah Pak Abu Alifan, seperangkat alat sholat. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semua ya. Karena ini sabda Nabi Muhammad SAW. Wa fi lafzin, di dalam lafaz yang lain, inna min yumnil mar'ati taisira khitbatiha, sesungguhnya di antara bentuk keberkahan seorang perempuan adalah taisira khitbatiha, mempermudah proses lamaran, ya, tidak dipersulit lah. Nah, wa taisira sadaqiha, demikian juga menetapkan mahar dengan mudah. Wa taisira rahimaha, demikian juga memudahkan, diberi kemudahan ketika melahirkan. Ai bil wiladati, al wiladah itu artinya melahirkan, proses melahirkan. Artinya itu tanda-tanda kalau seorang perempuan itu menjadi sebab keberkahan. Prosesnya serba mudah. Ketika dulu diproses ta'aruf ya mudah, nggak ada kesulitan, gampang, nggak ada otot-ototan. Proses pernikahannya juga seperti itu, walimahannya, akad nikahnya, ya, kemudian penetapan maharnya, ketika proses hamil dan melahirkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah wa haditsun sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairuhunna aisaruhunna sadaqan. Khairuhunna, sebaik-baik wanita, aisaruhunna sadaqan, adalah yang paling mudah maharnya. Wa fi lafdhin, lafaz yang lain, khairus sadaqi aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, yang paling ringan. Wa qala al-faqihu Urwah bin Zubair ibn al-Awam at-tabi'i rahimahullah, ya, seorang tabi'in ahli fikih, yaitu Urwah bin Zubair, anaknya sahabat Zubair, min awwali syu'miha an yakthura sadaquha, ya, awal dari kesialan, ya, kalau kita terjemahkan seperti itu, awal dari keburukan, awal dari cerita jelek dalam rumah tangga itu adalah an yakthura sadaquha, ketika mahar itu ditetapkan dalam jumlah yang banyak, ya, dengan patokan yang tinggi. Itu justru awal mula rumah tangga berakhir dengan keburukan dan kejelekan. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti kalau sudah mahar ditetapkan tinggi, sudah itu pasti isinya ya selalu dengan materi. Segala sesuatu diukur dan ditetapkan dengan jumlah, dengan angka. Bukan lagi dengan cinta, bukan lagi dengan agama. Dan itu nanti akhirnya berkelanjutan itu. Ya rumah, ya kendaraan, ya pakaian, ya perhiasan, ya kemudian nafkah, makanan dan minuman, aktivitas dan kegiatan, semuanya akhirnya kaitannya dengan materi. Dan itu terbukti.
Wa ta'ammal ma hasala ma'al Imam Al-Hasan Al-Basri At-Tabi'i rahimahullah. Coba kita perhatikan ya, sebuah peristiwa yang dialami dan terjadi oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Khataba ilaihi rajulun ibnatahu. Ada seorang laki-laki melamar putrinya. Wa badzala laha 100,000 dirham. Agar lamaran itu diterima, orang tersebut siap untuk mengeluarkan 100,000 dirham. 100,000 dirham. Faqalat ummuha zawwijhu. Kata si ibu, sudah, terima aja dia, nikahkan saja. Faqad arghabaha fis sadaqi. Dia sudah serius. Coba, siap menyerahkan mahar sebanyak 100,000 dirham. 100 dirham itu banyak, berarti 100,000 keping uang perak ya, 100,000 keping uang perak. Wa badzala laha ma tara. Dia sudah rela untuk menyerahkan jumlah besar seperti yang engkau ketahui sendiri. Faqala Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri selaku ayah mengatakan, inna rajulan badzala fi sadaqi imra'atin 100,000 la jahilun maghrur. Kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh kalau ada orang ingin menikah dan rela mengeluarkan mahar untuk calon istrinya sebanyak 100,000 dirham, orang itu berarti orang bodoh ya, orang yang sudah tertipu. Yajibu alla yuraghaba fi munakahatihi. Seharusnya orang seperti itu dihindari untuk dinikahkan. Wala yuhrasa ala musaharatihi. Dan jangan sampai kita tertarik untuk mengikat kekerabatan dengan orang seperti itu, menjadikannya menantu. Wa tarka tazwijihi. Harusnya dia dibiarkan dan jangan dinikahkan. Wa zawwajaha min rajulin salihin. Kemudian Al-Hasan Al-Basri tetap menikahkan putrinya, tetapi bukan dengan laki-laki tadi, tetapi dengan orang yang saleh. Ya. Wa zawwajaha min rajulin salih. Ini cara pandangnya Al-Hasan Al-Basri, ya kan? Karena anak perempuan dinikahkan bukan dengan uang. Itu bukan barang yang diperjualbelikan, bukan sesuatu yang kemudian bisa ditukar dengan nilai rupiah. Tidak bisa, tapi harus dipastikan bahwa anak perempuan kita akan dirawat dan dijaga oleh seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan mencintainya dengan sepenuh hati, bukan karena faktor materi. Wa syawarahu rajulun. Kemudian ada cerita yang lain tentang Al-Hasan Al-Basri. Ada orang datang meminta saran, artinya bermusyawarah. Faqala ya Aba Sa'id, liya benatun uhibbuha. Abu Sa'id itu kunyahnya Al-Hasan Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, saya punya anak perempuan, saya sayang sama dia. Waqad khatabaha rijalun min ahli dunya. Sejumlah laki-laki sudah datang menyampaikan ketertarikan dan lamaran. Mereka min ahli dunya, orang-orang yang secara dunia kecukupan. Faman tara, lalu siapa yang menurut Anda li an uzawijaha, menurut Anda siapa di antara mereka yang akan saya pilih untuk menjadi menantu saya nikahkan dengan anak perempuan saya? Faqala zawwijha min taqiyyin. Kata Al-Hasan Al-Basri, nikahkan putrimu dengan laki-laki yang bertakwa. In ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki itu betul-betul mencintainya, pasti akan memuliakan anak perempuanmu. Wa in abghadaha lam yadhlimha. Sekalipun suatu saat dia benci, tidak akan menzaliminya. Kan itu. Karena dalam kehidupan rumah tangga kan begitu, antara cinta dan benci. Kalau sedang cinta, sedang sayang, dimuliakan, disenangkan. Tapi kalau sedang benci, ya, tidak akan berlebihan. Benci saat itu saja, tidak suka pada hal tertentu saja. Tidak akan sampai pada tingkatan yadhlimha, menzaliminya. Karena banyak suami kalau sudah nggak suka akhirnya menzalimi istri dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, dipukul, didiamkan secara berlebihan, ditinggal pergi, ya kan? Tapi kalau menikahnya dengan seorang laki-laki yang bertakwa,
sekalipun ada hal yang tidak dia suka, tidak akan dia menzaliminya. Baik, itu poin yang pertama terkait tentang apa, mahar. Baik, terkait tentang mahar. Baik, satu lagi, qala fi qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira. Artinya, didiklah dirimu dan keluargamu untuk berbuat baik. Famin lawazimil qawamah, konsekuensi sebuah kepemimpinan dan tanggung jawab adalah at-ta'dibu wa ta'limu wal irsyadu wa tawjihu daimu. Ya. Seorang laki-laki adalah pemimpin, suami, ayah itu pemimpin dalam keluarga. Nah, konsekuensi dan keharusan seorang pemimpin adalah at-ta'dib. Apa itu ta'dib? Ya, menanamkan adab, wa ta'lim, mengajarkan ilmu, wal irsyad, memberikan arahan dan petunjuk, at-taujih, itu pun ad-daim. Ad-daim itu continue, bukan hanya sekali dua kali tapi terus menerus. Wala yaktafi bi ghadha'il butuni wal ajsam, jangan merasa cukup dengan memberikan makanan hanya untuk mengenyangkan perut dan menyehatkan badan. An ghadha'il uquli wal arwah, sehingga mengabaikan makanan akal dan ruh. Ya, jadi seorang suami yang bertanggung jawab bukan cuma ngasih beras, sayur, lauk, bumbu, gas, kompor. Ya, yang penting anak istrinya makan, yang penting anak istrinya kenyang, yang penting anak istrinya sehat. Jadi dikasih obat, dikasih suplemen, belum cukup. Tetapi suplemen hati itu juga harus diberikan. Kemudian makanan ruh itu tidak boleh diabaikan. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Laisa yarqal abna'u fi ummatin ma lam takun qad taraqqatil ummahatu. Laisa itu tidak mungkin, yarqa naik tinggi, al abna'u anak-anak, fi ummatin ma di sebuah bangsa, di suatu umat, lam takun yang tidak qad taraqqatil ummahatu, ibu mereka naik tinggi terlebih dahulu. Artinya nggak mungkinlah generasi muda itu berkualitas kalau ibunya tidak berkualitas. Ya, karena yang paling berpengaruh pada anak adalah ibu. Ya. Yang sering bersama dengan anak adalah ibu. Walaupun tiap hari dari sejak lahir sampai meninggalnya bapak ibu selalu mendampingi dan menemani anak, tetap saja ibu yang lebih. Kenapa? Ada masa-masa yang di situ ayah tidak melakukannya. Masa-masa mengandung, ya kan? Nggak mungkin bapaknya ikut mengandung, ya kan? Jadi tetap masa-masa menyusui, ya, itu tetap seorang istri, ibu dari anak tersebut. Wa qala Amr bin Qais al-Mula'i, Amr ibn Qais al-Mula'i mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang istri itu akan menuntut suaminya pada hari kiamat nanti di sisi Allah. Fatakulu, istri mengatakan, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an kana ya'tini bi khubzis suqi. Istri akan mengatakan di hadapan Allah itu, dulu ya Allah suamiku itu tidak mendidik saya, tidak memberikan taklim untuk saya sedikit pun. Yang dilakukan cuma membawa roti dari pasar. Jadi hati-hati ini, ya, hati-hati para suami. Ya, kalau nggak bisa mendidik, nggak bisa mengajar, ya diajak taklim, disemangati untuk hadir di majelis ilmu. Ya, yang jadi masalah kalau istrinya semangat, suaminya enggak. Gitu. Istrinya ingin tapi suaminya bilang nggak usah. Istrinya pengen berangkat, kata suaminya hujan. Nggak selesai udah. Wa kana min du'a Yunus bin Maisar bin Halbas ad-Dimashqi at-Tabi'i rahimahullah. Di antara bentuk doa Yunus bin Maisar rahimahullah adalah Allahumma inni as'aluka hazman fi linin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu agar memiliki sikap hazm. Hazm itu teguh, filinin, tapi lembut. Wa quwwatan fi dinin,
kekuatan untuk beragama, wa imanan fi yaqinin, penuh iman dalam yakin, wa nasyatan fi hudan, semangat untuk melaksanakan petunjuk, wa barran fi istiqamatin, tetap baik saat istiqamah, wa kasban min halalin, dan hasil yang halal. Baik, ini poin yang kedua. Jadi kalau poin yang pertama, bagaimana mungkin caranya agar mahar, kemudian biaya hidup, ya standar biaya itu dalam berumah tangga itu yang sederhana, ya, jangan tinggi-tinggi, jangan berlebihan. Ya, apapun itulah, yang rumah, yang kendaraan, yang uang bulanan, yang pakaian, semuanya ya, waktu refreshing, senang-senang, ya, cari yang semampunya lah. Jangan yang sekali berangkat udah habis berapa juta itu. Misalkan pengen refreshing ya, paspornya jurip, neng Singapura wae. Ya, nggak usah kan. Nah, itu kalau refreshing yang murah-murah aja lah, trisik gratis, ya. Masih gratis kan trisik ya. Apalagi kalau sebelum masuk trisik helmnya dilepas dulu ya kan, wong kene ya kan. Oh, Pak Rekto betul. Kita punya Pak Rekto. Kebugel nanti bilang Pak Sularno. Wah, kalau ya, saking Pak Sularno ya. Pak Sularno Babin Kamtibasnya bugel kan Pak Sularno, yang Pak Polisi Pajatan sering hadir itu. Udah Pak Sularno. Aman insyaallah. Kalau sampai jauh sana jauh sini refreshing ya mendingan dipakai untuk perbaiki genteng rumah yang bocor ya, pada habis berapa juta. Kemudian yang kedua, ternyata pendidikan agama itu juga sangat penting. Itu hak ya, itu hak istri, itu hak anak, kewajiban suami, kewajiban ayah. Kalau memang tidak mampu ya memfasilitasinya. Kalau kita ya mondokkan anak lah kan gitu. Karena kalau buat pondok sendiri di rumah, santunya anak-anak sendiri, kita yang nggak mampu jadi mudir ya kan, kita nggak bisa jadi pengajar, ya sudah, kita fasilitasi untuk belajar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjut besok pagi. Ini poin yang ketiga, jangan suka marah ya, jangan suka berdebat dalam rumah tangga. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.